Yuk, balik lagi. Ya, udah kelihatan nih siapa. Hai, Ada ye. ada tulisannya sastra, udah pasti alumni sastra Jawa. Siap, Tuh. siap. Nah, Le. kali ini di ngobrol solidnya, gue ngobrol lagi sama senior gua. Kita beda berapa tahun, Mas? Ya, seadanya aja. Seadanya. Mas Pokoknya Vicky namanya. nggak beda-beda tipis lah, slow. Ya, Walas, walas, walas. namanya Mas Vicky. Dia Ya. itu salah seorang jurnalis di mana, Mas? Majalah Swa. Majalah Swa, itu majalah bisnis ekonomi ya? Iya, majalah bisnis ekonomi. Bingung kan? Sastra Jawa bisnis ekonomi. Nah, kita bakal ngobrolin soal itu. Nah, Mas Vicky. Ya. Oke, Mas Vicky. Cie. Ini kan lu Om Olid. iya. Om Solid ya. Cie. Solid kepribadiannya, sadis. Ya. Mas Vicky dari Sastra Jawa Ya, jadi wartawan di majalah bisnis ekonomi. Ya. Itu gimana Ya. prosesnya tuh? Nih, gue cerita dari awal ya. Sebenarnya waktu SMA kan sering baca, minjem majalah Hai, Gadis, Aneka Yes gitu ya. Kalau ke cewek-cewek Aneka mah Gadis. Kalau yang cowok tuh ada yang sering langganan majalah Hai. Nah, jam-jam itu ada liputan Woodstock sama konser-konser musik luar negeri. Nah, pewartanya itu gue kenal, namanya Daus, kenal nama ya. Jadi kalau di setiap itu ada Firdaus Fadil, nama kodenanya Daus. Nah, dari situ gue berkina, wah asik juga nih jadi wartawan musik, berkelana ke luar negeri, terus bisa nonton konser-konser gratis gitu ya, gitu. Kerja sambil inilah ceritanya. Nah itu gara-gara itu gue bilang sama teman-teman gue pengen jadi wartawan nih. Oke. Gitu. Nah, terus sampai gue lulus 97 dan sering ada dua teman-teman SMA, karena gue waktu SMA itu sendal gue kan Swallow mereknya ya. Terus sering dikasih kode VR sama nyokap. VR itu kode nama Vicky Rahman. Karena adik gue namanya Firda. Nah, jadi supaya nggak kasih kode nama nih VR. Nah, VR itu sering gue pakai sendal Swallow kalau main-main ke rumah teman. Nah, teman-teman lihat VR itu jadi banyaknya public relation karena gue karena kalau hubungan kelas antar kelas ya, pertandingan basket bola itu yang jadi tim tanda kutip ya komunikasinya ke kelas lain tuh gue seringnya gitu loh. Atau ada konflik gue yang ini ya, karena konflik ke anak pemadat, konflik ke anak rohis gitu loh, itu gue yang gini, jadi sebutnya VR gitu loh. Terus kalau mau ada acara tamasya wisata, teman-teman kelas gue yang jadi logistik operasionalnya untuk nyewa mobil dan sebagainya. Jadi sebutnya VR, public relation teman-teman. Doa gitu loh. Udah jadi wartawan karena sering ngemeng lah gitu loh. Nah, singkat Kak, cerita gue akhirnya coba ikut PTN, ngejebol 97, 98, akhirnya gue milih sastra Jawa karena kompetisinya lebih ringan dibanding yang lain. Dan itu tahun terakhir gue ikut PTN. Gue bilang kalau gue nggak masuk negeri, gue nggak kuliah nih karena kapan single parent, bokap meninggal 92. Ya udah, gue ke UI Jawa, alhamdulillah diterima. Nah di sastra Jawa itu gue sebenarnya bukan ngincer gelar sih sebenarnya, yang penting gue bisa keluar dari Tanjung Priok. Berarti tinggal di Tanjung Priok dulu. Keluar dari Tanjung Priok karena apa? Panas. Di Depok adem. Dulu adem, sekarang panas. Dulu adem, jadi wah dulu sering bolak-balik Priok itu. Lama gue ada senior namanya Mas Anung Winoto, kita nyebutnya Pak Anung lah. Dia punya kos-kosan di Jagakarsa. Kita nginep tuh di situ. Akhirnya sebelumnya sama Mas Guritno juga alumni Jawa, sekarang Pemret tabloid Bintang ya, gitu kan, baru-baru ini. Nah akhirnya dari situ Mas Anung juga, Pak Anung ya, kebetulan tuh wartawan pos kota juga, jadi banyak ngobrol lah, bla bla bla, baca koran-koran dia gitu loh. Nah pas gua kuliah tuh cita-cita gua jadi wartawan hilang sebenarnya. Sempat hilang karena nggak mikirin mau ngapain, yang penting survive dulu kuliah gitu loh. Iya. Survive dulu. Iya kuliah. Bingung makan Indomie atau nunggu rumah teman-teman sekitar Jagakarsa Selatan, numpang makan naik pekan gitu, keliling. Pernah gitu. Sih gue ngerasain dulu di Kukusan. Jadi keliling gitu loh, akhir pekan Sabtu Minggu ke teman-teman yang deket kampus. Mereka udah tahu, makan gitu. Kode-kode tipis datang gitu. jadi wartawan nggak kepikiran. Akhirnya pas gue lulus 2005, selesai Desember, gue wisuda Februari 2005, ya gue nggak jadi wartawan dulu, ngelamar lah. Di antaranya yang masih gue inget, gue masih
pengen jadi wartawan di Tempo sama Kompas ya. Jadi gue Tempo tuh waktu itu banyak Orang Jawa juga kan. iya, dan juga banyak informasi lokernya gitu loh Kompas. Dulu masih di iklan-iklan di koran-korannya ya, Iya. ya. Sama karir.com kalau nggak salah di 2005 tuh. Karir.com Oh. udah ada gitu ya, tapi Oh iya. belum job street gitu ya. Udah ngirim aja, gagal maning. Akhirnya ada teman ngajak ke koran National News, tapi katanya terafiliasi sama Grup Jawa Pos. Itu kantornya di Gunung Sahari. Dia sebenarnya target segmennya komunitas keturunan Tionghoa Indonesia gitu. Oke. Tapi bahasa Indonesia karena ada sister company-nya juga yang bahasa Mandarin, gue Indonesianya. Oke. Nah, di situ gue ekonomi tapi masih ke Tapi industri berarti sudah base-nya ekonomi. 2006 tuh, tapi industrinya masih telekomunikasi dulu, gadget, operator informasi dan sebagainya. Nulis track news lah belum, masih belajar. Dan yang mentor gue waktu itu pertama adalah Bang Jani Ginting, sekarang di Bogor. Dia beliau ini kalau nggak salah konsultan komunikasi di salah satu rumah sakit Bogor ya kalau nggak salah ya, Bang Jani Ginting. Nah, dia mentor gue menulis gitu loh. Dia menulis efektif, efisien, terstruktur. Bang Jani gue di mentoring sama dia. Setahun di situ gue akhirnya pindah ke majalah Matra, diajak juga sama teman-teman. Oh, sempat di Matra. Matra, iya, alumni sastra namanya Kang Asep, sastra Jerman D3. Dia ngajak gue. Matra gue tahu, sempat baca gue. Majalah Matra di 2007 tuh, seingat gue masih inget pilkada DKI, Fauzi Bowo lawan Adang Durjatun. Adang, ya. Gue inget momen itu karena lagi ke Jakarta itu gue pindah ke majalah Matra dan gue wawancaranya itu Siniman. Oke. Presiden penyair saya, Sutardi, Bang Sutardi. Ke rumahnya Bekasi malam-malam. Wah, itu ada cerita menarik, Lip. Nelfon dia nggak bisa. Ya, aku bilang penyair kan, sibuk dan sebagainya. Dan dia ada acara juga yang dihadiri oleh Presiden SBY kala itu ya. Akhirnya gue ketemu di Bekasi malam-malam, rumahnya nyamperin naik motor. Nah, gue berhasil lah dapat wawancara dan redaksi seneng lah gitu loh ngapain itu. Akhirnya gue lanjut lagi Matra sampai 2008 gue pindah ke Koran Jakarta. Nah, Koran Jakarta gue nggak nulis ekonomi, humaniora, Lid. Humaniora dulu. Nama rubriknya Rona, satu tim. Di situ juga ada alumni sastra namanya Merta Anduri, sastra Belanda. Satu tim sama gue gitu loh. Dan situ gue nulis humaniora, teknologi, seni budaya ya, teknologi, pendidikan dan lain sebagainya lah. Pokoknya yang lagi hype, tapi gue buat feature-nya gitu loh. Misalnya waktu kerusuhan Mbah Makam Priok, Satpol PP dan itunya, gue nggak nulis statusnya, tapi kehidupan Satpol PP-nya. Angle lainnya yang belum digarap sama teman-teman nih. Perspektif yang jarang lah ya. Iya, tapi Satpol PP-nya dari perspektif Doi itu dari kalangan mana sih gitu loh. Apa sih aktivitasnya gitu loh. Emang sih satu pihak Satpol PP gitu lah ya. Tapi gua humaniora jadi nggak mengambil kontroversinya, tapi ngambil sisi humanisnya. Dia tuh sebagai Satpol PP yang waktu itu disoroti bengis dan sebagainya tuh sebenarnya citra Satpol PP pada saat itu kejadian itu memang ada korban juga waktu itu ya. Iya. Makam Mbak Priok ya, itu salah satunya. Dan Dilala dapat penghargaan 3 besar PWI Jaya, penghargaan MH Husni Tamrin Award. Artikel gue itu. Wih. Juara nih berarti. Gue nggak nyangka juga gitu loh. Dapat laptop, gue jual bikin kamar nih. Ya, laptop malah dijual. Iya, benar dijual. Gue bikin kamar untuk kamar pembantu dulu. Anak gue masih kecil, masih bayi, nggak ada yang jaga. Udahlah, jokul aja. Yang beli juga saudara. Bikin kamar nih. Jadi laptop Emma Husni Tamrin itu barangnya kamar nih, kamar atas. Makasih ya, J. Gue tapi nggak nyangka ya itu nggak ngirim juga artikel gue. Karena gue sempat ditanya Pemret, kamu ngirim artikel nih? Enggak, Pak, gitu loh. Ya, artinya diapresiasi ya. Dan gue juga mengapresiasi. Berarti bukan lo inisiatif ya? Enggak. Dan gue juga redaksi juga nggak ngirim. Berarti kelacak gitu? Iya, Sekret sama Pemret juga nanya. Kita nggak ngirim gitu. Emang biasanya kalau ada lomba, ada program ya untuk meningkatkan kompetensi jurnalis gitu. Ikut lomba jurnalistik gitu loh. Tapi kayak yang ini gue kebetulan ya,
gue sama pimpinan redaksi juga nggak ngirim, artinya kepantau aja lah ya Terus gitu lo loh. lompat jadi ke bisnis itu gimana? Mas? Nah di Koran Jakarta 2010 ada tim-tim bisnis ekonomi di Koran Jakarta baik yang pindah ke lapak lain gitu loh, kosong nih. Iya. Gue ditarik, gue kaget, dak-dikduk. Singkat gue cuma nulis gadget telekomunikasi tapi straight news. Kalau Koran Jakarta in-depth karena menganalisa data gitu loh. Menganalisa data menjadi bagian yang menjadi artikel yang informatif, deskriptif dan analitik. Nah, itu bukan fake news jadinya. Wow, gue langsung dak-dikduk. Jantung gue berdegup kencang. Waduh, pas saya benar bisa gitu. Kalau bisa udah, wartawan jadi apa aja bisa. Wih, itu yang gue inget tuh. Wartawan mau ditaruh di mana aja bisa. Wih, tapi gimana ya transisinya gitu lihat ya. Yaudah, gue pakai kacamata kuda. Gue baca semua koran-koran bisnis ekonomi yang sebelum-sebelumnya. Jadi supaya gue bisa ikut running isunya. Sama baca majalah-majalah bisnis dan ekonomi. Gue baca semuanya. Yang kanal rubrik-rubrik lainnya kayak gaya hidup, nasional di situ. Nggak gue baca itu selama 3 bulan. Transisi gue 3 bulan akhirnya bisa. Karena berarti proses lo membaca isu segala macam itu 3 bulan. Benar lihat 3 bulan. Gue harus riset sendiri. Jadi kebetulan kan koran Jakarta langganan koran-koran majalah. Jadi gue pinjemin gue baca-baca. Iya sih, biasa media suka gitu. Gue baca lagi. Ya gagal maning gitu. Pikir jangan nulis ini. Kalau datang jangan nulis acaranya, tanya isunya. Isunya aja gue nggak tahu gitu kan. Nah itu redaktor gue ngasih bimbingan juga tuh, Mbak Suli, Ekspedisi Indonesia tuh, Mas Supri. Sekarang udah pada pindah ya. Ada di BUMN, Mas Supri, Mas Suli pindah ke mana aku lupa gitu. Nah ini beliau yang bimbing gue untuk nulis pasar keuangan dan gejala bisnis dan ekonomi lain dari korporasi gitu. Nah itu beliau yang bimbing gue nulis in-depth. Terus ya itu 2010 akhirnya gue 3 bulan 4 bulan lah akhirnya mulai dibilang nah ini saya maksud nulisnya begini gitu. Berarti ada proses, maksudnya proses lu belajar lagi gitu. Belajar lagi bener lihat. Iya itu yang dinamis lah proses gitu. Ya. Proses bikin hati lu woles. Minum dulu ya supaya nggak haus. Bisa jadi judul. Iya. Proses bikin hati lu woles. Ya. Itu jadi judul lihat. Nah udah kayak gitu lihat. Belajar akhirnya gue. Nah teman-teman gue yang pindah itu ke lapak lain ngajak gue pindah ke Indonesia Finance Today gitu. Peran baru. Nah di situ lebih meningkat lagi tantangannya. Jadi menganalisa laporan keuangan kebanyakan ya dan data-data ekonomi lainnya gitu loh. Jadi laporan keuangan perusahaan atau data-data ekonomi lainnya. Jadi dianalisa menjadi sebuah artikel. Berarti gitu. Kalau maksudnya artikel analisis itu akhirnya bisa dalam tanda kutip ketika jadi artikel mas ya, itu kayak semacam rekomendasi media itu kan secara langsung ke masyarakat. Enggak, jadi informasi. Misalnya gini, perusahaan X ya, dia tercatat di Bursa Efek Indonesia ya. Ada laporan keuangannya misalnya semester 1 nih 2020. Nah, gua menguraikan nggak hanya pendapatan laba bersihnya, tapi misalnya ya beban biaya operasionalnya berapa sehingga dari beban biaya operasional ini kalau dihitung bisa berdampak terhadap kinerja perusahaan ini gitu. Tambah keterangan data-data makroekonomi dan analisa pengamat. Wah, ribet ya. Wih, sempat ini stres, muntah-muntah, sempet diare loh gue. Keringet dingin kalau mau deadline itu, waduh, tulisan gue bener apa enggak ya gitu. Keringet dingin, teknis banget. Tapi setelah berbulan ya sekitar 3 atau 4 bulan itu lega karena tahu ininya cara mengurai berarti data dan mengolah data itu menjadi dari artikel. Seni budaya terus ke ekonomi itu keluar dari zona nyaman berarti ya? Iya, karena seni budaya itu cita-cita gue menjadi majalah wartawan Hai. Makasih tuh Bang Daus tuh dari majalah Hai, fotografer dan wartawan majalah Hai gitu ya. Dia tuh yang ya kurang lebih mempengaruhi gue menjadi wartawan, Bang Daus Hai itu. Waktu gue di seni budaya tuh liputan konser musik juga lihat. Wih, iya. Bisa nonton grup gratis ya? Iya, Java Jazz, Jack Jazz, terus nonton konser
di Pernah luar sih negeri pernah sama gue di des itu pernah, dan gue lebih banyak liputan teater sih dulu. teater ya. Nah, benar. Nah, sekarang ini di SWA, Mas, Sekarang di SUA gue 2015 sebagai sebagai redaktur. redaktur, ya benar, sebagai redaktur. Dan Prosesnya lumayan loh. iya, itu di SUA itu gue ngelamar juga. Gue inget, gue sebut merek ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Gue ngelamarnya di Job Street. Waktu itu ada lowongan, wih. Tapi nggak disebutin di mana gitu loh. Nah, Wah, kirim aja gitu loh. Bisa. 2014. Gitu. Bisa. Jadi gue waktu itu nyebar jala. Gue lihat file-file gue, ada ratusan CV yang gue kirim. File-file gue masih ada yang 2015 itu. Ternyata gue nggak ribu kemana aja kirim. Karena abis itu waktu itu gue freelance di perusahaan periklanan dan komunikasi terpadu, bikin iklan lah. Iklan politik, konten kan kliennya partai politik lah, beberapa partai politik. Dan gue ngambil angle humaniora, jadi di perusahaan komunikasi itu basicnya project aja. Selesai dipanggil lagi, Ki ada lagi sini ya, oi gitu. Sebetulnya project udah habis nih ya. Project udah habis nih, seminggu ngapain lagi ya itu. Ki datangnya ke kantor, oi iya ada ngancur hujan-hujan nih Desember 2013 gue ingat. Ada lagi Ki ya. Ini yang bikinnya, kamu bikin oke kali gue. Tapi Juli 2014 kan pilpres udah selesai lah. Nah, udah selesai, ngirim lah sebelum dikasih tahu Ki udah nggak ada proyek itu, gue harus baca susunan batin prinsipal juga, iya kan? Jadi ngirim dulu aja gitu lah, ya nggak apa-apa. Gitu. Ya ekspektasinya kan basic project kerjaan basisnya project gitu kan, project tertentu. Ya udah slow gue juga bolos kan. Yang penting proses itu membuat hati bolos ya. Iya itu lihat jadinya lihat. Jadi gue ngelamar lagi, gue masuk ke Jaswa ekonomi lagi. Jadi pengalaman gue nulis konten di koran Jakarta sama di sebelumnya ya IFT itu ya menarik minat pimpinan redaksi SWA lah gitu. Karena ada pengalaman ya, sebelumnya. Dan gue waktu itu nggak langsung jadi diterima, Lid. Nulis dulu nih rubrik namanya rubrik investasi. Gue ingat September tentang reksadana. Oke. Reksadana itu kan ada reksadana saham, tabungan dan sebagainya lah. Reksadana. Gua kira mengaktifasi lagi teman-teman dulu liputan metadata gitu sebenarnya. Karena gua selama 2 tahun nggak dapat data lagi kan. Jadi nyuwun data dari berbagai sumber, dari berbagai teman lah ya. Tapi sama sebenarnya, gua cuma compare sama nih. Gue ingat datanya itu dari Info Pesta. Jadi gua tinggal tambah narasumber lainnya itu dari perusahaan manajemen aset yang menerbitkan reksadana itu. Jadi gue wawancara mereka dan relatif nggak ada kendala karena sebelumnya sering jadi narasumber waktu tempat-tempat sebelumnya gitu lihat. Jadi nulis reksadana tuh waktu itu September lihat. Ternyata artikel gue yang kirim tuh masuk dan gue dikasih honor karena bukan karyawan gitu. Wih lumayan kan, nambah lagi napas gitu loh. Terus itu September naik lihat. September, Oktober, November, nggak itu Desember dipanggil lagi, ditelepon maksudnya sama RD ya, RD SWA. Bukan suruh ya, ada penugasan lagi nulis tentang investasi kondominium hotel gitu. Bahannya sih bukan dari gua, dari teman-teman reporter SWA ya. Gua ngejahit gua. Ngejahit masuk lagi, panggil lagi Desember terima, udah tanda tangan kontrak. Selain dapat honor tanda tangan kontrak, masuklah Januari 2015. Gue ingat tanggal 5 lah. Karena liburan tahun baru itu panjang, dia 5 Januari 2015. Pertama kalinya gue diterima sebagai karyawan SWA. Dan itu di fase penilaian juga selama 2 tahun. Udah sampai sekarang alhamdulillah nulis yang tetap sama rubrik yang tadi gue bilang, rubrik investasi itu sampai sekarang gitu. Sama ini dia jadi MC di IG Live-nya SWA. Iya. Tontonin. Pokoknya itu beli emas bikin lu bolos juga tuh. Lucu. Gue pernah nonton sekali. Iya. Bisa ngetes mukanya kaku banget. Maklum pertama guys. Guys. Sampai dibilangin sama kameramen loh. Mas jangan kaku-kaku amat. Nah, lu pengalaman lu itu kan berarti proses. Iya, Akhirnya jadi bolos. Iya, jadi bolos dong, benar ya. Iya, jadi bolos. Pengalaman berkesan lo selama jadi wartawan bisnis ekonomi tau Mas? Iya. Bukan mungkin sih ya, ada beberapa yang menarik bagi gue itu ya di periode pertama gue di koran Jakarta ya. Datang acara Kementerian BUMN, ini bagi gue ya dampaknya. Tadi yang gue bilang,
ada penandatanganan lah dari Kementerian BUMN dengan kalau nggak salah Garuda Indonesia ya. Nah gue bawa pulangnya itu cuman acara gitu doang. Nah Mbak Suli gue inget bilang jangan ini Pi, udah lembut nih Mbak Suli ini nih dia bisa begini. Oh jadi wawancaranya ini dengan angle ini. Nah, sayangnya gue nggak baca dulu sebelumnya apa. Kalau gue sebelumnya udah baca gitu, miss lah gitu loh. Jadi yang menarik bagi gue di liputan ekonomi beasiswa adalah mengakselerasi potensi gue untuk mengoptimalkan keterampilan meriset dan menganalisa data ekonomi. Dan sebenarnya bukan data ekonomi aja, data sosial politik juga terkait dengan ekonomi. Nah itu juga ternyata berkaitan. Ya tadi proses itu bikin woles gitu ya. Oh, Mbak Suli, Mas Supri itu yang ngasih tahu tuh. Dan ada lagi Bang Alfian Tanjung, alumni FISIP juga yang ngasih mentor. Gue pernah dengar namanya. Dulu di Suma, majalah Suma. Panggilnya gue manggil Om. Jadi Om, nah dia manufaktur tuh ngasih tahu gue caranya. Nah gitulah. Dulu otomotif sama itu tuh. Jadi yang menarik Lik, ya itu Lik. Kalau gue ya mengakselerasi potensi menganalisa data ekonomi dan data-data lainnya. Sebenarnya semua kalau udah pernah kuliah ya dimanapun itu ada potensi itu. Cuman di trigger aja sih. Gue di trigger kenapa? Daripada malu mau bawa berita. Itu kalau sore gue pulang, aduh ya gue bawa apa ya? Orang mah buat entengan belanja ya. Teman-teman lain udah banyak belanjaan berita gitu lah. Tinggal dipecah-pecah, bisa jadi stok. Gue jangankan jadi stok, jadi hari itu juga gue nggak bisa, gue minta maaf. Nah satu lagi yang menarik Lik, gue nulis reksadana di koran Jakarta. Nah Mas Supri kan redaktor gue. Mas, ini jurusan sastra Prancis di mana ya, di GM apa lupa gue jurusan sastra Prancis. Mas, nyuwun sewu Mas, aku dapat wawancara ketua asosiasi reksadana gitu ya di acara. Aku punya transkripnya doang, dan gue punya transkripnya gitu. Nggak bisa nulisnya gimana, angle-nya nggak tahu gue. Udah sini kasih transkripnya ke saya aja, kasih transkripnya tuh. Udah, transkripnya kan acak-adul kan, sesuai apa yang didengar aja. 2 hari kemudian jadi berita feature, gue baca, dahsyat juga Mas Supri ya. Emang dahsyat emang doi gitu kan. Wow, ternyata gini cara nulisnya. Dia mau tahu ya dengan karya gitu loh. Nah, itu juga menjadikan gue, wah, Mas Supri yang apa backgroundnya sastra juga bisa kok ngolah-ngolah data ekonomi. Iya, emang harus ada iya. Oke. Makasih ya Mas Supri, Mas Sulis. Iya. Aku sudah sehat kembali, bisa main gitu. Udah kayak iklan masyarakat. Sama Alfian dong, sama Alfian. Makasih sama Alfian. Nah, ada Hotman juga di CNBC. Terkait kekinian nih Mas, kan ada isu-isu resesi nih. Iya. Nah, pandangan lo gimana soal itu? Iya. Itu sebenarnya udah diekspektasikan kalau bagi gue, karena pandemi terus diikuti dengan pembatasan sosial berskala besar, membatasi mobilitas masyarakat dan daya belanja. Nah masyarakat kan nggak confident untuk belanja. Kalau kita kan ingat kan kalau sebelum di masa normal banyak orang jajan di warung kopi, itu kan teman ekonomi kan ada domestik. Semakin banyak yang jajan, teman ekonomi kita makin lolos gitu kan. Jajan apa aja lo, jajan aja pokoknya. Mau jajan bensin lo minum, mau jajan kopi lo minum, monggo gitu kan. Jajan kan. Kan pas pandemi orang mau jajan juga nggak confident. Mikir kan. Karena pendapatan juga nggak ini. Bukan pendapatan sebenarnya justru mereka khawatir. Oh iya, khawatir. Ada kekhawatiran, fear. Emang sih ada dampaknya, ada yang PHK atau apa gitu. Tapi kan kita bicara umum aja ya. Kalau umum ya orang nggak confident, konsumen nggak confident untuk belanja, untuk jajan seperti masa normal. Ketakutan itu kan. Akhirnya kita pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 negatif. Nah, Bu Ani Menlu kemarin udah preskon virtual. Selasa kemarin ya, tanggal 22 September udah mengindikasikan bahwa liputan berarti. Preskon virtual ada di akun YouTube-nya Kemenkeu kalau Bu Ani preskon tuh di situ. Nah, itu bisa diakses ya sama teman-teman yang lihat aja Kemenkeu kemarin. Nah, ini maksudnya Bu Ani Sri Mulyani ya. Sri Mulyani ya, Bu Sri Mulyani. Dia ngasih tahu tuh indikasi negatif kita. Jadi resesi kita relatif terkonfirmasi kita akan resesi akhir September ini. Jadi resesi itu sebenarnya ekonomi kita lagi istirahat, reses kayak politik. Masa reses anggota DPR berkelana ke daerah-daerah. Sempat ada ketakutan di masyarakat resesi itu
Iya panik benar. apa segala macam. Benar. Wajar sih menurut gua karena dalam 20 tahun resesi terakhir yang gue ingat ya itu 98. Gue masih udah lulus tahun SMA. Itu kan krisis ekonomi. Iya. Tapi orang masih banyak yang jajan, gue ingat. Iya. Masih banyak yang jajan 98 itu. Karena nggak khawatir sakit atau enggak, masih banyak yang jajan. Akhirnya reboundnya cepat 2099 sampai 2000 tuh udah rebound perekonomian dan pasar saham dan Kalau kita sebagainya. dipengaruhi sama pandemi juga ya. Pandemi, dan Bu Ani juga udah bilang kemarin di press con, ini nggak selesai dalam setahun gitu loh. Kalaupun ketemu vaksin Desember, didistribusikan semester 1 tahun depan, dampaknya juga nanti belum kelihatan dalam jangka pendek gitu loh. Jadi ekspektasi Ada proses lagi. Iya, ekspektasi ya Bu, kalau gue lihat sih pemerintah berupaya mengomunikasikan ekspektasi penanganan pandemi itu seperti demikian. Makanya bertahan, survive, jaga kesehatan, terus pemulihan ini akan tak cepat gitu lah ya. Iya. Tak cepat gitu loh. Jadi ya semua komponen masyarakat dan semua sektor bisnis pun udah mengantisipasi ya nanti gimana. Tapi yang perlu digarisbawahi di masa begini mengakselerasi inovasi kita. Kayak lu lihat akhirnya bikin YouTube kan, itu mengakselerasi inovasi ya gitu. Jarang-jarang, baru pertama kali Solid bikin ini loh. Gue juga baru pertama kali di YouTube ya. Iya. Pokoknya makin termantap ada YouTube. Udah muncul di IGTV dia. Nah itu gue muncul di IGTV. Nah, Dimas gitu. terakhir. Lu sebagai orang yang non ekonomi, sekarang kerja di wartawan ekonomi. Iya benar. Maksudnya ada pesan-pesan nggak buat kawan-kawan, nggak hanya yang mungkin lagi kuliah sastra Jawa atau jurusan lain lah. Iya. Ada pesan-pesan nggak dari lu? Untuk menjadi jurnalis di bisnis ekonomi atau apapun gitu ya? Di bisnis ekonomi boleh di apapun. Ya, kalau yang teman-teman ingin berposisi sebagai wartawan di desk ekonomi dan bisnis, kalian dari jurusan manapun ya mulai menginisiasi kebiasaan untuk melakukan riset dan analisa data, ya bisa dari koran, dari majalah. Jadi gejala-gejala ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya kalian bisa analisa gitu loh. Misalnya gini, paling contoh konkret misalnya seni budaya ya. Dengan adanya pandemi, pelaku dan giat seni itu hijrah transisi ke dunia virtual. Nah, nanti ke depannya apa? Nah, itu kalian lihat itu dari indikasinya di sini gitu loh. Nanti akan dampaknya pembelian gadget meningkat, pembelian kuota meningkat. Karena dari terus inovasi penggiat seni budaya nanti akan seperti akan produk-produk virtual mengombinasikan digital dan konvensional dalam mempertunjukkan karya-karya mereka. Nah, itu bisa kebaca trennya, analisa riset kayak gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Jadi kalau bisnis dan ekonomi dari pandemi ini akan ada apa lagi berikutnya dari pernyataan-pernyataan makro dari pemerintah dan pelaku ekonomi di berbagai informasi yang bisa diakses publik itu bisa kalian ini olah gitu loh. Namanya juga proyeksi, meleset-meleset nggak apa-apa lah. Yang penting Wallace. Wallace mulu deh tadi. Pokoknya lovely dan Wallace ya. Lovely dan Wallace. Gitu, maksud gue. Tapi ya itulah, gue juga makasih sama mentor-mentor, sama jurnalis senior yang bimbing gue lah. Ada Hotman nih sekarang jadi redaktur CNBC Indonesia, itu juga ngasih gue ilmu lah tentang ngolah data mati jadi data hidup gue. Nah, itu. Nih, ini aja gitu. Belajar. Gue juga bingung, kok bisa gini loh. Nih, dari sini. Oh, ini cuman angka doang, kok bisa cerita. Belajar. Tapi memang kalau alumni sastra Jawa tuh gitu-gitu sih. Dari bingung terus bisa. Iya, kayak kalau alumni sastra Jawa ngeliat keris aja benda mati, lu bisa lihat dapurnya, pamornya, besinya, lu bisa cerita banyak gitu kan. Yang kurang itu data itu sebenarnya kan. Pamor, bahan metalnya. Terus kayunya dari mana? Bisa cerita, kayu dari misalnya dari Jepara nih, belinya di toko ini ya. Misalnya gitu kan. Lu bisa cerita itu, ngemeng lah pokoknya. Alumni sastra tuh jago yang ngemeng. Ketamanan kata-kata adalah kunci. Jadi gitu ya, kawan-kawan. Jangan lupa belajar. Thank you Mas Vicky. Sama-sama, Lid. Ntar kalau misalnya ada pertanyaan bisa isi di komen atau misalnya kontak gue langsung di Instagram ataupun dimanapun. Jadi stay safe. Ya. Stay Wallace. Dadah.